sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Suryana Anggriani Silalahi. Saat ini saya mengajar di SD Santa Lucia Siborong-Borong, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 6, semester 1, mata pelajaran PPKN, materi tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengajak Bapak dan Ibu penguji untuk menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya laksanakan hari ini di SD Santa Lucia Siborong-Borong pada tanggal 6 Oktober 2022. Hai! Hai! Promo semangat. Hai! Hai! Selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Baik. Hari ini semuanya berarti dalam keadaan yang Sehat. Sudah bisa kita mulai pelajaran kita hari ini? Sudah. Siapa yang sudah siap untuk belajar? Baik, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dan bernyanyi. Ayo, satu orang yang memimpin doa dan satu orang yang memimpin lagu. Silakan. Bendera merah putih sudah tiga layak. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gambar jernih tampak wajahmu, berkibarlah di langit yang biru. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, setelah kami semua pelajaran kami, kiranya Kau berikan kami kesehatan agar dapat memahami seluruh materi-materi dan fokus terhadap materi-materi yang diberikan di guru ini. Ya Tuhan, guru kami tinggalkan di rumah, berikan hamba kesehatan, menjadi urus dan rezeki yang berlimpah. Ya Tuhan, ini urusan kami berbuat, sengaja maupun tidak sengaja, kami sekali Tuhan yang menjadi anak-Mu. Kiranya Terima doa yang menjadi sarana sakit dan Tuhan. Amin. Kita siap. Doakanlah kami. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Idung dan Arka. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Bram tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ada surat pemberitahuannya? Ada. Sakit. Beberapa hari? Baru hari ini. Baru hari ini. Iya. Doakan supaya Bram besok bisa hadir, ya. Anak didik kami sekalian, pada pelajaran hari ini kita akan belajar PPKN. Materinya tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban, maka hari ini kita membahas tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Di sini juga perlu sekali kamu menerapkan ataupun memahami apa-apa saja kewajibanmu di masyarakat. Jadi, Ibu harapkan setelah pelajaran ini nanti selesai, kamu dapat memahami cara-cara bersikap terhadap keberagaman ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kamu mampu membuat atau melaksanakan setiap kewajibanmu di masyarakat dengan sangat baik. Kamu
bersikap, kamu mampu berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, yang artinya menghargai setiap keberagaman yang ada di sekitar kamu. Jadi nanti bukan hanya materi ini Ibu ajarkan, bukan hanya supaya kamu paham materinya, tetapi juga Ibu harapkan kamu mampu melaksanakannya di dalam hidup sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa. Baik. Kemudian hari ini kamu akan belajar berdiskusi secara berkelompok. Ibu harapkan dalam pembelajaran hari ini kamu mampu menjaga ketertiban diri, menjaga kedisiplinan, menjaga kekondusifan kelas. Belajarlah dengan baik, berdiskusilah dengan baik, jaga kekondusifan kelas kita supaya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sepakat? Siapa yang sepakat untuk menjaga kekondusifan saat kita belajar? Baik, Ibu harapkan kesepakatan kita ini akan tetap kita jaga sampai akhir pembelajaran nanti supaya kamu dapat memanfaatkan atau dapat mengambil makna dari pelajaran kita hari ini. Di sini sudah Ibu bagi kamu menjadi berapa kelompok? 7. Ada berapa kelompok? 7 kelompok. Ini adalah teman-teman satu kelompokmu yang akan berdiskusi denganmu mengenai ada sesuatu yang akan Ibu sampaikan melalui video yang di depan ini. Sebentar lagi Ibu akan menampilkan sebuah video, sebuah tayangan video yang menampilkan suatu masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita akibat keberagaman kegiatan ekonomi. Ya, jadi Ibu harapkan kamu belajar dengan baik. Tapi sebelum itu, di sini Ibu punya sesuatu untukmu. Di sini ada bahan ajar. Bahan ajar ini Ibu susun untuk dapat kamu pergunakan sebagai sumber belajar. Silahkan sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan baca dulu sebentar supaya nanti ketika Ibu menjelaskan kamu sudah lebih paham. Silahkan ya. Bahan ajar sudah Ibu bagikan. Sekarang kamu dari bahan ajar tersebut, dari buku cetak ataupun bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, boleh kamu cari keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu itu apa saja. Dan ya, bagaimana jika keberagaman ekonomi itu tidak ada? Jadi bisa ada 2 pertanyaannya. Apa saja keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu, dan bagaimana jika keberagaman ekonomi itu tidak ada? Apa yang akan terjadi? Silahkan dicari tahu dan direnungkan jawabannya sebelum nanti Ibu tayangkan videonya. Silahkan. Boleh dibaca, dipahami. Ya, dipahami apa materi. Baca ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya, tapi nanti saja. Karena kamu sudah mencari tahu dari berbagai sumber dan kamu sekarang sudah mendapat jawaban dari pertanyaan Ibu tadi, sekarang boleh kamu simpan dulu jawabannya. Nanti di akhir akan Ibu tanyakan kembali. Bisa? Bisa. Sekarang marilah kita menonton atau menyaksikan pembelajaran yang ada yang sudah Ibu susun di depan. Marilah kita menyaksikan video yang sudah Ibu susun di depan tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Anak didik kami, Ibu harapkan untuk semuanya memperhatikan. Jangan ada yang tidak memperhatikan, karena kegiatan kita hari ini, soal-soal yang Ibu susun di LKPD hari ini, itu berasal dari video berikut.
Jadi kamu ibu harapkan untuk menyaksikannya dengan cermat. Pahami apa yang ibu sajikan melalui video ini. Hari ini kita akan belajar PPKN, materi tentang sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Keberagaman kegiatan ekonomi ini banyak sekali manfaatnya dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Kegiatan ekonomi di masyarakat ada banyak macamnya. Ada yang bekerja di sektor produksi, ada yang bekerja di sektor distribusi, dan ada pula yang sebagai konsumsi, ya. Jadi di sektor produksi itu contoh-contohnya adalah petani, peternak, nelayan, kemudian ada juga yang menghasilkan jasa, misalnya pengrajin, ataupun penjahit, ataupun membuat kue, dan lain sebagainya. Kalau bekerja di sektor distribusi, maka pekerjaannya adalah menyalurkan barang dari produsen atau penghasil barang kepada konsumen. Kalau sekarang kita sering melihat atau yang mengenal pengkurir, ya. Jadi kita pesan barangnya di market atau market online, kemudian barang yang kita pesan kita bayarkan, kemudian akan sampai ke rumah kita beberapa waktu kemudian. Kegiatan konsumsi itu bisa dikatakan sebagai kegiatan menggunakan ataupun memakai barang. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita berbelanja, ketika kita menggunakan pakaian, itu adalah termasuk kegiatan konsumsi. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa saja keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kamu. Sekarang kamu bersama dengan teman sekelompokmu akan berdiskusi. Ibu akan memberikan sebuah tayangan video yang berisi sebuah permasalahan yang sering sekali terjadi di masyarakat akibat daripada keberagaman kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, ibu harapkan kamu dapat memecahkan masalah tersebut, kemudian mencari solusi yang terbaik atas masalah itu. Silakan berdiskusi. Ini adalah Andi. Andi memiliki kedua orang tua yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Ini adalah tempat tinggal Andi. Andi tinggal di sebuah rumah sederhana bersama keluarganya. Meskipun demikian, Andi hidup dengan bahagia. Sedangkan ini adalah Indra. Indra adalah seorang anak yang satu kelas juga dengan Andi, duduk di kelas 6 SD. Indra ini adalah seorang anak yang memiliki kedua orang tua yang berbeda kegiatan ekonominya dengan Andi. Ayah Indra bekerja sebagai seorang polisi dan ibu Indra bekerja sebagai seorang pegawai bank. Kehidupan ekonomi Indra adalah menengah ke atas. Dia hidup dan tinggal di rumah yang cukup besar bersama dengan kedua orang tuanya. Berbeda dengan Andi yang kedua orang tuanya hanyalah seorang pedagang kecil di pasar. Ini adalah Rini. Rini ini juga satu kelas bersama dengan Andi dan Indra. Rini adalah seorang putri cantik dari orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha. Ayah dan ibu Rini memiliki banyak usaha. Salah satu usaha daripada keluarga Rini adalah memiliki kafe yang terkenal dan cukup ramai di kota mereka. Rini bersama dengan keluarganya memiliki keadaan sosial ekonomi yang sangat baik. Mereka tinggal di sebuah perumahan mewah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dalam pergaulan sehari-hari, Andi, Indra maupun Rini memiliki beberapa perbedaan sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi.
Indra karena merasa dirinya lebih mampu daripada Andi, dia sering mengejek dan bahkan mentertawakan keadaan sosial ekonomi yang dimiliki oleh ayah dan ibu Andi. Indra tidak bersimpatik dan merasa lebih tinggi daripada Andi yang hanya memiliki orang tua seorang pedagang kecil, sementara dia memiliki ayah dan ibu yang mempunyai pekerjaan lebih mapan daripada Andi. Sedangkan Rini, meskipun dia terlahir dari pasangan keluarga yang cukup berada, yang memiliki banyak uang, dia tetap memiliki sikap yang baik hati. Dia senang menolong sesama dan tidak pernah memilih-milih teman. Rini selalu menghargai setiap perbedaan, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua dari teman-temannya. Sedangkan Andi, karena dia merasa bahwa orang tuanya hanya pedagang kecil di pasar, maka dia sering sekali merasa sedih dan merasa rendah diri. Dia merasa bahwa dirinya tidak sepadan dengan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang lebih berada daripada dirinya. Baik, sekarang kamu sudah tahu macam-macam sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Sekarang kamu berdiskusi dengan teman sekelompokmu, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dengan sebaik mungkin. Selamat bekerja dan semoga berhasil. Terima kasih. Kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Sekarang kamu akan berdiskusi bersama dengan teman sekelompokmu untuk menjawab soal-soal yang sudah Ibu susun di LKPD ini. Ingat kesepakatan kita dari awal, tidak boleh bagaimana? Marilah kita bersama-sama menjaga kekondusifan kelas kita. Ibu akan bagi LKPD-nya ya. Silakan ketua kelompoknya bagi kelompoknya untuk bekerja. Perhatikan kemari sebelum kalian menjawab soal di LKPD, Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kamu baca dulu soalnya bersama-sama dengan teman sekelompokmu. Baca soalnya bersama-sama, kemudian diskusikan. Yang menjawab, yang menuliskan hasil jawabannya adalah ketua kelompok. Jadi, semua wajib memberikan tanggapan, wajib memberikan masukan, wajib memberikan pendapatnya. Ingat, pekerjaan kelompok itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak ada di antara anak didik kami yang hanya duduk diam, tetapi aktiflah untuk memberikan pendapat terhadap teman-temanmu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Sama-sama dulu sekalian semua membaca soalnya, sama-sama mendiskusikan, kemudian nanti di akhir ketua kelompok yang menjawab. Baik, silakan dilanjutkan. Gunakan sumber-sumber belajar yang kamu miliki untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Apa yang terjadi jika kegiatan ekonomi itu tidak beragam atau hanya satu macam saja? Contohnya, semua orang bekerja sebagai petani. Tidak ada yang menjadi nelayan, tidak ada yang menjadi penyalur barang. Jadi bagaimana? Tuangkan di sana.
Dibuat sebagus mungkin, jawabannya selebih. Karena ini sebentar lagi akan kita tinggal 5 menit lagi. Pertanyaan nomor 4, uraikan sikap setiap orang di dalam video. Berarti semuanya diuraikan. 3 menit. Karena kita sudah menyelesaikan diskusi kita, maka sekarang adalah kegiatan presentasi. Ibu minta 1 orang dari setiap kelompok untuk maju ke depan mengambil nomor undian presentasi. 1 orang 1 kelompok. Kita lanjutkan kegiatan presentasi. Peraturannya seperti ini. 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan, untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian tugas kelompok lain untuk memperhatikan apa yang disampaikan kelompok yang sedang presentasi, dan apabila ada pertanyaan ataupun masukan dan tanggapan, boleh angkat tangan, ibu akan mempersilakan kamu bertanya. Dan apabila ada pertanyaan kepada kelompok kamu, yang bertugas menjawab adalah kamu beserta dengan kelompokmu yang sedang duduk di depan ini, yang sedang duduk di bangku masing-masing. Seperti itu ya. Bisa kita sepakati, bisa kita pahami itu? Bisa. Baik. Untuk penampilan pertama, kita persilakan ketua kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan. Oke, baik. Silakan Frederick membacakan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain silakan dengarkan. Apabila ada pertanyaan, angkat tanganmu. Nanti akan ibu persilakan kamu untuk berbicara. Dimulai. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 4. Nama saya Frederick Serai. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Silakan. 1. Tuliskan macam-macam keberagaman ekonomi yang terlihat dari video tersebut. Keberagaman ekonomi yang terlihat dari video tersebut adalah 1. Pedagang, 2. Pengusaha, 3. kurir. Terima kasih, tepuk tangan untuk. Apabila ada yang mau bertanya ataupun memberikan tanggapan, dipersilakan. Ya, silakan Reza. Berdiri sayang, buka maskernya supaya dengar. Saya mau bertanya, tadi Frederick bilang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat cuma pedagang, nelayan, dan Pengusaha. Ya. apakah cuma itu yang ada di lingkungan masyarakat? Ya, apakah cuma itu? Ibu perjelas pertanyaan Reza ya. Reza bertanya, tadi kelompok 4 mengatakan bahwa keberagaman kegiatan ekonomi di sekitar kelompok 4 itu adalah pengusaha, kurir, pedagang begitu. Apakah hanya itu keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya? Silakan kelompok 4 untuk memberikan tanggapannya, jawabannya kepada Reza. Silakan. Menurut pendapat kami, kelompok 4, kelompok kami, video cuma mendapat 3 kegiatan ekonomi yang terlihat dari video tersebut. Berarti di video yang kalian saksikan hanya ada 3 keberagaman kegiatan ekonominya, gitu. Oh, begitu jawabannya, Reza. Bu, menurut saya jawabannya sebaiknya kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat diberi jawaban. Pertama, sektor pertanian, sektor perindustrian, 2 sektor Distribusi, produksi, itu. Oh, berarti maksud daripada Reza berarti memberikan masukan, begitu ya? Kelompok 5 memberikan masukan. Sebaiknya di jawaban nomor 1 pertanyaannya itu jawabannya boleh dimasukkan, misalnya kegiatan ekonomi di bidang produksi, di bidang distribusi ataupun di bidang konsumsi, supaya lebih umum, begitu ya kan? Boleh ya? Oke, itu adalah masukan yang baik dari teman-teman. Oke? Ya, baik. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 4. Silakan kelompok selanjutnya. Hai teman-teman. Hai.
Ibu tanyakan ya. Ya. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi itu tidak beragam atau hanya satu macam saja? Jika semua masyarakat menjadi petani, maka kebutuhan peralatan ekonomi lainnya tidak akan terpenuhi atau tidak ada. Contohnya, jika kita memerlukan kebutuhan sehari-hari, berupa laut atau ikan, kalau tidak ada nelayan, maka kebutuhan itu tidak akan terpenuhi. Oh iya, bagus sekali jawabannya. Berarti kalau tidak beragam kegiatan ekonomi, maka kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Seperti contohnya disampaikan oleh kelompok 5, kalau butuh ikan, tidak ada nelayan, maka kita tidak akan mendapatkan ikan. Pertanyaan ketiga, masalah apa yang akan timbul di masyarakat akibat keberagaman ekonomi? Menurut kelompok kami, masalah yang akan terjadi adalah terjadinya perpecahan, sikap saling membeda-bedakan, dan sikap toleransi yang tidak akan terwujud karena terdapat banyak keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Bagus sekali ya, bagus sekali hasil diskusinya. Mengena, inilah yang Ibu minta dan Ibu harapkan dari kalian. Berarti kelompok 5 berdiskusi dengan sangat baik dan mencermati isi video dengan sangat baik pula. Terima kasih Junjung sudah mempresentasikan. Terima kasih kelompok 5 sudah bekerja dengan keras. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk penampil berikutnya, silakan Randy. Selamat pagi teman-teman. Saya ketua kelompok dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompokmu, apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi itu tidak beragam? Kebutuhan ekonomi masyarakat tidak akan tercukupi. Tepuk tangan untuk Randy. Baik, kita lanjutkan kelompok berikutnya. Selamat pagi teman-teman. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nama saya Anissa Permareka Nontoban. Baik. Masalah apa yang kemungkinan akan muncul di masyarakat akibat keberagaman ekonomi tadi? Beberapa orang yang memiliki kegiatan ekonomi yang lebih baik terkadang akan menyumbangkan diri kepada orang yang memiliki kegiatan ekonomi yang ada di bawahnya. Sementara orang yang memiliki kegiatan ekonomi rendah akan sering merasa sedih dan merasa rendah diri. Terima kasih kepada Anisya. Apakah ada di antara diri kami yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Hai teman-teman. Hai! Saya ketua kelompok dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Renhard. uraikan sikap setiap orang di dalam video tadi. Mana sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, dan berikan alasanmu. 1. Rini tidak membeda-bedakan teman yang berbeda kegiatan ekonomi dengan orang tuanya. Orang tua Andi, walaupun derajat Rini lebih tinggi dari derajat keluarga Andi, sikap Rini tersebut terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Indra merupakan orang yang memiliki sikap yang sombong dan merendahkan orang lain karena kedudukan lebih tinggi daripada Andi. Andi memiliki sikap yang merendahkan diri sendiri karena kedudukan lebih rendah daripada Rini dan Indra. Jadi sikap yang sesuai dengan profil Pancasila berkehidupan yang berkebinekaan tunggal global ialah Rini. Karena Rini memiliki sikap yang saling menolong. Kita lanjut kepada penampilan berikutnya. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan di lingkungan sekitar. Saya akan perkenalkan nama saya Petra. Menurut kelompokmu, sikap setiap orang di dalam video tersebut seperti apa, dan mana yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, dan berikan alasannya. 1. Andi adalah anak yang terlahir dari orang tua yang bekerja sebagai seorang pedagang. Dia selalu diejek oleh Indra karena kehidupan mereka yang kekurangan. 2. Indra adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga menengah ke atas. Ayah Indra bekerja sebagai seorang polisi dan ibunya bekerja sebagai pegawai bank. Indra selalu mengejek Andi
keluarga miskin. Dan yang terakhir adalah Riri adalah seorang anak yang lahir di keluarga kaya. Kedua orang tuanya bekerja sebagai pengusaha. Dia tetap menanamkan sikap toleransi kepada Andi walaupun Andi terlahir di keluarga miskin. Jadi yang patut kita teladani adalah Riri, karena sikap yang dilakukan oleh Riri tercermin pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut kepada kelompok terakhir. Silakan Yuni. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya ketua kelompok 7. Nama saya Yuni Lestari Lumban Teruan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Jelaskan sikap yang tepat yang kamu dapat lakukan di tengah keberagaman ekonomi saat ini dalam menciptakan kerukunan di masyarakat. Menurut kelompok saya, sikap yang seharusnya dilakukan di tengah keberagaman ekonomi agar tercipta kerukunan dalam kehidupan adalah sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Kegiatan ekonomi yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu. 2. Tidak membeda-bedakan kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh satu keluarga kepada keluarga lain. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Yuni. Sepertinya sudah mengantuk ya. Baik, kita tepuk semangat dulu. Baik. Tepuk semangat. Oke, berarti udah semangat? Jadi, kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi dan presentasi kita saat ini. Akan Ibu lanjutkan terhadap evaluasi kegiatanmu yang sudah kamu lakukan. Menurut pengamatan Ibu hari ini, dalam kegiatan diskusi, kamu sudah melakukan kegiatan diskusi dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu masih kamu perbaiki di kemudian hari. Salah satunya adalah agar belajar lebih aktif memberikan pendapat saat kegiatan diskusi. Aktif memberikan pendapat saat kegiatan diskusi itu sangat bermanfaat supaya hasil yang kamu dapatkan di kegiatan diskusi itu lebih bagus lagi, ya. Jadi marilah di kemudian hari, di kesempatan berikutnya ketika ada lagi pelajaran yang menggunakan kegiatan diskusi, marilah kamu lebih aktif lagi dalam memberikan pendapat kepada teman sekelompokmu. Adapun kegiatan kita hari ini bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah tahu keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, maka kamu, Ibu harapkan, mampu bersikap. Seperti yang kamu tuliskan tadi, profil pelajar Pancasila. Kamu pun diharapkan mampu untuk bersikap sesuai tuntutan profil pelajar Pancasila. Tunjukkan kamu pelajar Pancasila yang mampu menghargai dan menghormati setiap keberagaman yang ada di sekitar kita. Tidak ada gunanya memberikan orang lain atau mengejek atau mentertawakan apa saja yang ada pada diri orang lain, karena kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Keberagaman ekonomi itu pun merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi sudah sepatutnya kita saling menghargai. Kemudian tadi sebelum kita mulai pelajaran tadi Ibu ingat sudah memberikan 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama tadi apa? Apa makna keberagaman ekonomi? Yang kedua, apa pertanyaan Ibu yang kedua tadi? Apa? Bagaimana jika keberagaman tidak ada? Sekarang kita renungkan bersama-sama. Setelah kamu tadi sudah belajar, maka kita buat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi, apa makna keberagaman itu? Makna keberagaman itu ada yang bisa menjelaskan? Keberagaman ekonomi adalah adanya kondisi perbedaan di masyarakat, di mana perbedaan tersebut dalam bidang perekonomian. Iya, adanya perbedaan di masyarakat dalam bidang perekonomian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa manfaat keberagaman ekonomi
silakan Reza. Apa manfaat keberagaman ekonomi itu? Supaya apa? Ayo silakan sayang berdiri. Manfaat keberagaman ekonomi adalah memenuhi kebutuhan atau peralatan ekonomi yang diperlukan. Iya, memenuhi kebutuhan manusia. Tidak mungkin petani hanya petani. Semua orang jadi petani. Jadi kalau semua jadi petani, siapa yang jadi guru? Siapa yang jadi dokter ketika sakit? Siapa yang menjadi nelayan? Berarti keberagaman itu memang sangat diperlukan. Ya. Baik, jadi kesimpulan kita pelajaran kita hari ini adalah di tengah keberagaman ekonomi, sama-sama kita. Di tengah keberagaman ekonomi, kita harus menumbuhkan sikap yang seperti apa? Saling menghargai, menghormati, toleransi, dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kegiatan ekonominya. Kita sebagai pelajar yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk menciptakan kerukunan di masyarakat, marilah kita menjaga, menghargai, menghormati, dan melestarikan hal-hal baik yang ada pada diri kita untuk kita terapkan di dalam lingkungan masyarakat demi terwujudnya kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Karena seperti yang sudah kita tahu tadi, bahwa keberagaman ekonomi itu berpotensi menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Supaya tidak timbul kekacauan itu, supaya tidak timbul perpecahan itu, marilah kita saling menjaga. Baik, supaya kita akhiri. Siapa yang merasa sangat senang ketika belajar hari ini? Siapa yang mendapatkan pengalaman baru dari pelajaran kita hari ini? Turunkan tangannya. Ibu harapkan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kamu, untuk dapat kamu terapkan dalam hidup sehari-hari. Ingat, pembelajaran PPKN itu bukan hanya untuk dimengerti, tapi juga untuk dilaksanakan. Baik, selanjutnya sebagai tindak lanjut, sebagai kegiatanmu setelah pembelajaran ini berakhir nanti, maka kamu nanti akan ibu berikan tugas melalui grup WA. Silahkan dikerjakan di rumah. Pelajari hal-hal yang belum kamu pahami, boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari bahan ajar yang sudah ibu berikan. Kita tutup, LKPD tadi boleh dikumpulkan kepada ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Hanya LKPD susun di sini dengan baik. Supaya kita akhiri, marilah kita berdoa dengan sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk hari yang baik yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami saat ini dengan baik dan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami supaya kami dapat beristirahat dengan baik dan kemudian melanjutkan pembelajaran kami selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Lucia.